Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa IAIN Parepare, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, perkenalkan saya atas nama Nabila Arif, kemudian dari saya Helena, dan saya Uyasani. Ya, kita akan mengajarkan tentang strategi pembelajaran akidah akhlak. Nah, jadi adik-adik sekalian, nanti kakak-kakak ini akan membawakan sebuah materi tentang pembelajaran akidah akhlak. Nah, kemudian di akhir dari pembelajaran kita ini ada kuis. Nah, kuisnya itu ada hadiahnya. Ya, baik, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan sebuah permainan yang disebut dengan ice breaking. Ya, berdiri dulu semua, berdiri. Mungkin bisa merapat. Kita dulu. Ya, kita jaga dulu. Ya, kita mulai. Nah, baik, untuk pembukaan pembelajarannya, kita akan breaking dulu. Nah, untuk pembukaan ini, kakak akan memberikan sebuah gerakan. Nah, kalau saya bilang kepala, pundak, lutut kaki, paham? Kamu gerakannya bagaimana, toh? Jadi praktekkan dulu, Dik. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membedakan konsep-konsep. Nah, pendidikan adalah proses pengajaran dan juga pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Nah, di dalam konteks Islam, pendidikan agama atau PAI ini tidak hanya mengajarkan tentang akidah, tetapi juga akhlak. Nah, pendidikan juga itu berperan penting dalam mentransfer nilai-nilai akidah kepada generasi muda agar mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan beralih kepada poin tasawuf. Nah, di mana tasawuf ini adalah cabang spiritual di dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa dan juga pengendalian hawa nafsu. Nah, ini berkaitan erat dengan akhlak karena tasawuf itu mengajarkan tentang individu untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian di dalam pendidikan tasawuf itu juga dapat digunakan untuk membantu siswa memahami dimensi spiritual dan juga ajaran agama. Nah,
Kemudian adapun pembelajaran ini erat kaitannya dengan yang namanya psikologi. Di mana psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses mental manusia. Nah, di dalam konteks pendidikan agama ini, psikologi itu membantu guru memahami kondisi psikologis siswa sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai akidah dan juga akhlak. Nah, psikologi juga berhubungan dengan tasawuf dalam hal penyucian jiwa dan juga keduanya ini menekankan pentingnya kesehatan mental dan juga emosional. Nah, adapun hubungan antara konsep-konsep tersebut, yang pertama adalah akidah dan juga akhlak. Nah, akidah ini memberikan landasan bagi akhlak, keyakinan yang kuat akan Tuhan mendorong individu untuk berperilaku lebih baik lagi. Nah, adapun akidah dengan pendidikan itu bertujuan untuk menginternalisasi akidah ke dalam nilai diri dalam siswa melalui pengajaran dan juga nilai-nilai moral. Nah, adapun hubungan antara tasawuf dan juga akhlak, itu tasawuf membantu individu untuk mencapai akhlak yang baik melalui penyucian jiwa. Nah, kemudian hubungan antara psikologi dan juga pendidikan, itu psikologi memberikan wawasan tentang kondisi mental siswa yang memungkinkan pendekatan yang lebih efektif di dalam pendidikan akhlak. Nah, adapun tasawuf dan juga psikologi, itu keduanya berfokus pada penyucian jiwa. Tasawuf melalui praktik spiritual, sedangkan psikologi membantu melalui pemahaman perilaku. Nah, jadi cara untuk membedakan konsep-konsep ini membantu kita memahami bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap pengembangan karakter dan juga moral individu. Nah, akidah menjadi fondasi utama, sementara akhlak merupakan penerapan dari keyakinan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan juga berfungsi sebagai jembatan untuk mentransfer nilai-nilai ini, sedangkan tasawuf menawarkan pendekatan spiritual untuk penyucian jiwa, dan psikologi membantu memahami aspek mental dari semua proses ini. Baik, mungkin ini saja materi yang saya sempat sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang akidah sebagai fondasi kehidupan dan akidah dalam pembelajaran. Nah, akidah itu merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan dan pembelajaran, berperan dan membentuk karakter individu, dan juga akidah ini sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai pemandu moral dan etika yang mempengaruhi perilaku serta interaksi sosial seseorang. Nah, akidah sebagai fondasi dalam kehidupan. Yang pertama itu keyakinan spiritual. Akidah ini memberikan landasan bagi individu untuk memahami eksistensi Tuhan dan tujuan hidup. Keyakinan ini membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan optimisme dan ketenangan. Dan yang kedua itu panduan moral. Nah, akidah ini mengajarkan nilai-nilai moral yang mendasari perilaku baik, misalnya ajaran tentang kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan yang ketiga itu identitas dan komunitas. Akidah ini membentuk identitas individu dalam konteks komunitas. Rasa memiliki terhadap ajaran agama memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Adapun akidah dalam pembelajaran, yang pertama itu pembelajaran berbasis nilai. Nah, pendidikan akidah akhlak bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam diri peserta didik. Melalui pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk mengenali itu dan memahami dan menghayati ajaran agama secara mendalam. Dan yang kedua itu metode pembelajaran. Nah, proses pembelajaran arti akhlak ini mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa seperti ceramah, diskusi, dan mendorong ini dalam partisipasi aktif siswa. Dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk
mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Ini termasuk ulangan harian dan penilaian formatif lainnya yang membantu guru memahami tingkat penguasaan siswa. Nah, itulah tadi yang dapat kakak jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kakak akan menjelaskan tentang hubungan akidah dengan akhlak, pendidikan, tasawuf, dan psikologi. Nah, untuk hubungan akidah dan akhlak, yaitu akidah berfungsi sebagai fondasi moral yang membentuk akhlak individu. Nah, keyakinan akan nilai-nilai spiritual mempengaruhi cara seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik merupakan manifestasi dari akidah yang kuat. Nah, dalam kondisi ini, pendidikan akhlak menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, sedangkan akidah dalam pendidikan, yaitu pada pendidikan agama Islam berperan penting dalam mengintegrasikan akidah dan akhlak. Melalui proses pembelajaran, siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan mereka. Nah, pendidikan yang berbasis akidah dapat membentuk karakter moral siswa, menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dan beretika. Sedangkan hubungan tasawuf dan akidah adalah menawarkan pendekatan spiritual yang mendalam untuk memahami akidah. Ia mengajarkan penyucian jiwa dan pengendalian hawa nafsu. Sedangkan psikologi dan akidah ialah berfokus pada pemahaman perilaku manusia dan kondisi mentalnya. Dalam konteks ini, psikologi dapat membantu guru untuk memahami kondisi psikologi siswa, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai akidah akhlak. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pada kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kuis atau jawab pertanyaan. Oke? Nah, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Dan yang bisa jawab pertanyaan, angkat tangan ya. Angkat tangan terus sebutkan nama. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 contoh perilaku terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Ya, tangan bukan Siapa yang yang bisa. Ya, tepuk tangan komentarnya. Ya, coba nama tadi. Serupa. Ya, coba. Ya, silakan sebutkan apa jawabannya. Jujur, peduli, dan sopan. Yeay. Kasih dia. Kasih. Ya, sama ibu juga dia. Siapa? Ya, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama nabi yang terakhir. Kamu ya. Ya. Ya, perkenalkan. Nama siapa? Iya. Oh. Ya. Apa jawabannya? Iya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan rukun iman. Ya. Ya, apa tahu pertanyaannya? Apakah kamu lagi senang? Ya, sebutkan namanya. Nama saya Siti Wasita Herani. Ya, asal dari. Ya, sebutkan apa rukun iman. Iman adanya
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Tidak boleh ya. Mereka pertanyaan selanjutnya itu siapa di sini hafal niat puasa? Salim ya soalnya itu Perkenalkan, nama saya Siti Qur'an Rabida Yusma, saya berasal dari Parepare. Saya akan membacakan niat puasa. Nawaitu Zawma Godin an adai fardi syahri Ramadana hajiz sanatilillahi ta'ala. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika ingin menjadi anak yang soleh atau soleha? Siapa yang bisa? Flores ya. Nama saya Aulia Putri Bangor. Ini Mbak Aulia. Ini Mbak. Ini Mbak Aulia ya. Oh iya, biar sebesar dari saya berasal dari saja. Siapa di sini yang hafal surah Trikul? Trikul. Surah Anas, Al-Falaq, sampai Al-Ikhlas. Silakan dulu tuh temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan 5 nama-nama malaikat? Munkar, Nakir, Jibril, Mikail,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa sebutkan 3 nama kakak-kakak di atas? Ya, suaminya Novia. Siapa yang lihat sama Novia? Iya. Numis. Nah, bisa di sini. Ya, 2 orang deh, 2 orang sisa 2 pian. Hadiahnya juga ya. Dia di sini. Nah, ya. Ya, aplaus semuanya. Iya, dapat dia. Iya, Kak Iya. Ya ditutup ya. Iya, pakai naon gitu. Ya, perkenalkan nama saya Zakia. Saya akan menjawab pertanyaan. Regi. Yang pertama Kak Nani, Kak Aulia, Kak Yamin. Perkenalkan nama saya Aulia. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama Kak Nami, yang kedua Kak Aulia, yang ketiga Kak Yamin. Kita di sini sama-sama belajar ya, bukan sebagai gimana ya? Ya mungkin ini saya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.